Fawaidu ma'rifatis sababin nuzul. Faidah mengetahui. Fawaid itu jamak dari faidah. Faidah sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Faidah. Apa faidah itu? Manfaat, kegunaan. Ya. Apa faidah mengetahui sababun nuzul? Lima'rifati sababin nuzuli fawaidu. Ahammuha. Mengetahui sababun nuzul itu memiliki beberapa faidah. Yang paling penting itu ya ada beberapa. Ya di sini beliau kemukakan ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama, bayanul hikmatil lati da'at ila tasyri' hukmi minal ahkami wa idraki menjelaskan hikmah. Bayanul hikmah, menjelaskan hikmah lati da'at ila tasyri' hukmi minal ahkam yang diserukan dalam penetapan syariat satu hukum ya di antara hukum-hukum yang ada. Selain itu juga apa? Wa idraku mura'ati syar'i lil masalihil 'ammati fi 'ilajil hawadisi rahmatan bil ummah. Juga untuk mengetahui perhatian syara' bagi kemaslahatan umum ya dalam menyelesaikan satu peristiwa persoalan-persoalan yang terjadi, rahmat bagi umat. Jadi dengan melihat sababun nuzul kita tahu ternyata ya, begitu besar perhatian syariat terkait persoalan-persoalan semacam itu. Ya. Ya, seperti misalnya ayat-ayat tentang pertanyaan ya. Orang bertanya tentang khomar, tentang judi, bertanya tentang haid, bertanya tentang apalagi ya, nafkah, ya, bertanya tentang warisan, ya banyak sekali. Nah itu menunjukkan besarnya perhatian syariat terhadap problematika yang dialami oleh manusia. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu direspon ya dengan apa? Dengan tuntunan-tuntunan hukum syariat. Dan itu di berbagai aspek. Ada aspek akidah, ada aspek ibadah, ada aspek muamalah, ya, aspek interaksi sosial dan sebagainya. Banyak sekali. Menunjukkan bahwa memang cakupan syariat itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini tidak diberikan contoh saking jelasnya ya. Beliau tidak berikan contoh satu pun, tapi karena sangat jelas ya. Yang kedua, takhsisu hukmi ma nazzala in kana bi sighatil umumi bis sabab 'inda man yara anna al-ibrata bi khususis sababi la bi 'umumil lafz. Meskipun ini sebenarnya khilafiyah, top poin yang kedua ini, tapi beliau tetap sampaikan bahwa faedah kedua adalah mentaksis hukum yang turun jika itu berupa redaksi umum. Ya, jadi kalau ayatnya itu turun dalam redaksi umum, tetapi apa? Ditaksis bisabab, ya, dengan adanya sebab khusus. Adanya sebab khusus, kemudian itu menjadi pentaksis keumuman redaksi. Indaman yara annal ibrata bi khususis sababi la bi umumil lafz. Menurut orang yang menurut pihak yang berpendapat bahwa yang menjadi patokan itu adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Karena nanti ada juga yang berpandangan sebaliknya, ya, yang jadi patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi ada yang berpendapat yang jadi patokan kekhususan sebab. Wahia mas'alatun khilafiyah. Ini adalah persoalan khilafiyah. Saya tilaha mazidun minal idhah. Nanti akan ada tambahan penjelasan. Di belakang nanti ada sub bagian khusus tentang kaidah tadi. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tapi beliau kemukakan di sini ya. Wa qad yumassilu li hadza bi qauli ya. Yang bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh dalam poin kedua ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Atau qad yumassilu ya. Di sini beliau kasih baris harokat kasrah ya. Qad yumassilu li hadza biqouli ta'ala.
Ayat di dalam surah Ali Imran 188. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Janganlah kalian mengira ya bahwa orang-orang yang bergembira ya, merasa bangga dengan apa yang diberikan kepada mereka dan mereka suka dipuji terhadap apa yang tidak mereka perbuat. Janganlah kalian mengira mereka itu selamat dari azab. Ya, bagi mereka adalah azab yang pedih. Terkait ayat ini ada riwayat. Ya, faqad ruwiya anna Marwan qala li Bawabi. Ya. Diriwayatkan bahwa Marwan itu pernah berkata kepada Bawab itu penjaga pintunya, ya, pengawal yang jaga pintu. Jadi, izhab ya Rafi'. Marwan ini Marwan bin Hakam ya, yang salah satu khalifah Bani Umayyah. Ya, pernah perintahkan pengawal pintunya itu, izhab ya Rafi', namanya Rafi'. Pergilah wahai Rafi' ila Bani Abbas, kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu masih hidup. Nah, Ibnu Abbas itu termasuk sahabat junior. Ya, masih kecil dia ketika Nabi SAW wafat. Nah, dia masih dapat masa Bani Umayyah ini ya. Maka diperintahkanlah Rafi' ini pergi ke Ibnu Abbas. Fakul, katakan atau tanyakanlah terkait ayat ini. Ya. La in kana kullu mri'in minna fariha bima utiya wa habba yuhmada bima lam yaf'al yu'adzab la nu'azzaban ajma'un. Ini katanya Marwan. Seandainya katanya setiap orang itu bangga dengan apa yang diberikan kepadanya, bangga dengan nikmat yang diberikan kepadanya, dan suka untuk dipuji dengan apa yang tidak dia perbuat, itu orang yang seperti itu diazab, niscaya diazablah kita ini semua. Itu katanya Marwan. Coba tanya apa maknanya itu kepada Ibnu Abbas. Karena ayatnya itu kan berbunyi tadi kan, janganlah kalian mengira orang yang bangga dengan nikmat yang diberikan kepadanya, yang suka untuk dipuji terhadap sesuatu yang tidak dia kerjakan, jangan kalian menyangka mereka selamat dari azab. Nah, itu kemudian Marwan berpikir, wah, kalau semua orang yang seperti itu diazab, celakalah, kenalah kita ini semua. Nah, kira-kira begitu ya. Coba tanya. Faqala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas, malakum wa li hadhil ayah innama nazalat fi ahlil kitab. Ya. Kalian itu tidak ada hubungan antara kalian dengan ayat ini. Ayat ini, kata Ibnu Abbas, tidak lain turun berkaitan dengan ahlul kitab. Ya, sumakal, kemudian dia membacakan, ini ada ayat tentang ahlul kitab yang ada di surah Ali Imran ayat 187. Itu ayat sebelumnya. Ibnu Abbas mengatakan, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab al-ayah. Nah, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang utul kitab. Bagaimana perjanjian dengan utul kitab? Itu kan disebutkan di kelanjutan ayat ini. Ya, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ya, kalian menjelaskan Alkitab itu dan janganlah kalian sembunyikan. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Ahlul Kitab? Fanabazuhu wara'a zuruhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Mereka malah mencampakkan Alkitab itu di ke belakang mereka, ya, dan memperjualbelikannya dengan nikmatan dunia yang sedikit, ya, dan seterusnya ya. Fabi'sa mashtaru, betapa buruk ya perniagaan mereka. Lalu kemudian ayat ini ya. Nah, qala Ibnu Abbas berkata, sa'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in faqatamuhu iyyahu wa akhadhu bi ghairihi. Bahwa Rasulullah SAW pernah menanyai mereka ahlul kitab tentang sesuatu, lalu mereka menyembunyikan perkara itu dari beliau. Ditanya tentang ini, dia bilang di Alkitabnya tidak ada, padahal ada. Wa akhadhu bi ghairi, dan mereka justru berpegang dengan selain Alkitabnya, tuntunan lain yang mereka ambil di dalam Alkitabnya tidak mereka pakai. Fakharaju wa qad arauhu an qad akhbaruhu bima salahum anhu wastahmadu bidzalika ilaihi wa farihu bima utu min kitmani ma salahum anhu. Maka mereka pun pergi dan mereka merasa bahwa
mereka telah menyampaikan kepada beliau, kepada Nabi SAW apa yang ditanya oleh Nabi itu, apa yang ditanyakan oleh Nabi itu, dan mereka minta dipuji atas hal itu, ya, dan mereka bangga dengan apa ya yang mereka dapatkan itu. Padahal mereka itu menyembunyikan apa yang ditanya tadi. Jadi orang-orang ahlul kitab itu ceritanya ditanya tentang suatu perkara. Misalnya tentang apa ya, hukum Taurat. Ternyata mereka bilang tidak ada. Nah, kemudian setelah ditanya, ya mereka itu bangga dengan posisi mereka dan ingin dipuji. Ya, padahal mereka tidak melakukan itu sesuai dengan yang diminta di ayat sebelumnya, bahwa di dalam perjanjian yang Allah ambil dari mereka itu adalah apa? Menjelaskan Alkitab itu, tidak menyembunyikannya sedikit pun. Nah, inilah yang disebut dalam ayat tadi, mereka itu apa? Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Dipuji apa? Bahwa mereka itu sudah menyampaikan Alkitab, padahal tidak. Nah, gitu lah maksudnya. Nah, inilah yang disebut oleh Ibnu Abbas, bahwa itu bukan berkaitan dengan kalian, itu berkaitan dengan sikapnya ahlul kitab. Jadi bukan seperti persangkaan engkau wahai Marwan, bahwa semua kita itu nanti akan kena begini-begini. Ya. Bisa dipahami tidak maksudnya ini? Ya? Nah, dari sinilah kemudian ada yang mengatakan itu, bahwa al-ibrah itu bi khususis sabab. Perhatikan itu sebab khususnya, bukan keumuman lafaz. Ya. Nanti ada penjelasan tambahan lagi dibilang. Ya. Yang ketiga, idza kana lafzu ma nazzala 'aman wa warada dalilun ala takhsisihi fa ma'rifatus sababi tuqsaru takhsisu ala ma 'ada atau tuqsiru takhsis ala ma 'ada surati wala yasihu ikhrajuha. Nah, ini berkaitan dengan poin kedua. Kalau lafaz ayat yang turun itu umum dan terdapat dalil yang mengkhususkannya, maka pengetahuan tentang sebab itu akan membatasi taksisnya. Nah, ya, akan membatasi taksisnya, ya, selain apa yang menjadi deskripsinya. Jadi taksisnya menjadi terbatas berdasarkan sebab turun. Jadi ini ayatnya umum nih. Ada ayat umum, ya ternyata ada sebabnya. Maka keumumannya memang bisa ditaksis, ya. Wala yasihu ikhrajuha, tidak boleh meluaskan taksisnya selain sebab turun itu. Li'anna dukhula suratis sababi fil lafzil 'ami qat'i, karena memasukkan bentuk sebab pada lafaz umum itu qat'i. Fala yajuzu ikhrajuha bil ijtihadi li'annahu dhanni, maka tidak boleh mengeluarkan sebab itu yang sifatnya khusus tadi berdasarkan ijtihad, karena itu dhanni. Nah, inilah pendapat jumhur. Ya, wa hadza huwa ma alaihi jumhur. Ya, wa qad yumassilu li hadza bi qoulihi ta'ala, atau wa qad yumassalu li hadza bi qoulihi ta'ala. Nah, ini biasanya dicontohkan ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah An-Nur. Ya, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik itu lalai, wanita mukminah itu melakukan perbuatan apalah ya, perbuatan serong, perbuatan apa. Mereka itu dilaknat di dunia dan akhirat, bagi mereka azab yang pedih. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari bersaksi atas mereka lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamun annallaha huwal haqqul mubin. Ya, maka pada hari itu Allah menyempurnakan bagi mereka agama, ya, agama mereka yang hak, dan mereka pun mengetahui bahwa Allah adalah al-haqqul mubin. Nah, ayat ini ya, fa inna hadhil ayata nazalat fi Aisyah khassah atau fiha wa fi sair azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun berkaitan dengan Aisyah secara khusus, atau
tentang Aisyah atau tentang seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat di sini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebabnya. Ayat ini meskipun bunyinya umum tapi ada sebab khususnya, maka bisa ditaksis dari sisi ini. Ya. Ini ada riwayat ya Ibnu Abbas fi qaulihi, ya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, ya innalladzina yarmunal muhsanat dan seterusnya ini. Ini kata Ibnu Abbas nazalat fi Aisyah khassah, turut terkait Aisyah secara umum. Ada juga riwayat lain wa an Ibnu Abbasin fi hadhil ayati ayatan, juga dari Ibnu Abbas tentang ayat ini juga. Hadhihi fi Aisyah wa azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaj'alillahu liman fa'ala dzalika taubah. Wa ja'ala liman rama imra'atan minal mu'minati min ghairi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taubah. Jadi kata Ibnu Abbas bagaimana? Ayat ini turun tentang Aisyah dan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah itu tidak menjadikan bagi orang yang melakukan itu ada taubat. Maksudnya tidak ada taubat bagi orang yang menuduh istri-istri Nabi itu berbuat serong, tetapi apa? Wa ja'ala liman rama imra'atan minal mu'minati min ghairi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taubah. Tetapi masih memberikan ya kepada orang yang menuduh wanita mukminat selain istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada taubatnya. Jadi kalau yang dihina, yang dituduh itu adalah wanita mukminah selain istri Nabi, itu masih ada taubatnya. Nah, tapi kalau kepada istri Nabi tidak ada lagi taubatnya. Nah, dari mana taksis itu? Nah, dari sebab nuzulnya. Ya, bisa dipahami ya. Summa qara'a, kemudian dia membaca lagi ya. Dari mana tidak ada taubat? Nah, itu ada ungkapan di situ. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Nah, ini ya. Ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ini menuduh berzina kan, tidak bisa datangkan 4 orang saksi, bagaimana? Jilidlah mereka 80 kali yang menuduh itu, dan janganlah kalian terima bagi mereka persaksian selama-lamanya. Saksian tidak diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya kecuali orang-orang yang bertaubat ya setelah itu dan mereka melakukan perbaikan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini riwayat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Mansur, juga Ibnu Jarir dan At-Tabrani serta Ibnu Mardawai. Berdasarkan ini, fa inna qabula taubatil qazifi wa in kana mukhassasan li umumi qoulihi ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilati minati la yatanawalu bit takhsisi min man qazafa Aisyah. Au qazafa sa'ira azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hadza la taubata lahu lianna dukhula surati sabab fi lafzil ami qat'i. Ya. Maka berdasarkan ayat ini diterimanya taubat orang yang menuduh tadi itu meskipun itu dikhususkan dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat An-Nur tadi. Ada ayat yang mengkhususkan bahwa mereka bisa bertaubat kecuali yang bertaubat tadi kan. Kan dikatakan di surah An-Nur itu tentang apa tadi? Wanita orang-orang yang menuduh. Mereka akan dapat ancaman azab yang pedih begini kecuali bertaubat. Ternyata la yatanawalu bitakhsisi man qazafa Aisyata au qazafa sa'ir azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk dalam taksis itu orang yang menuduh Aisyah atau menuduh seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi taksis yang ada pada ayat di surah ini ya, di surah An-Nur itu hanya berlaku pada orang yang menuduh selain istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taubatnya bisa diterima. Adapun kalau yang dituduh adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itu tidak termasuk dalam cakupan ini. Apa alasan jumhur menyatakan demikian? Ya, fa inna hadza la taubata lahu. Yang seperti ini tidak ada taubatnya, tidak ada taubat baginya. Ini yang menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anna dukhula suratis sabawi fil lafzil ami qat'i. Karena memasukkan deskripsi sebab pada lafaz am itu qat'i.
Jadi sababun nuzul tadi yang berkaitan dengan Aisyah itu qat'i. Maka untuk mentaksis itu tidak boleh dengan ijtihad, harus dengan dalil yang qat'i juga. Gitu ya. Makanya jumhur mengatakan kalau wanita yang dituduh itu adalah istri Nabi SAW tidak ada tobat. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas tadi, bahwa ini turun berkaitan dengan istri-istri Nabi SAW atau berkaitan dengan Aisyah. Tapi kalau yang dituduh itu wanita mukminah yang lain masih bisa ya, bertobat. Wallahu a'lam ya. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, wa ma'rifatu sababin nuzuli khairu sabilin li fahmi ma'anil Qur'ani wa qash fil ghumudil lati yaktanifu ba'dul ayati fi yaktanifu ba'dul ayati fi tafsiriha ma lam yu'raf sababun nuzuliha. Mengetahui sebab turun itu jalan terbaik untuk memahami makna Al-Qur'an dan menyingkap kekaburan yang ada pada sebagian ayat dalam menafsirkannya jika tidak diketahui sebab turunnya. Jadi ada ayat itu kalau tidak diketahui sebab turunnya sulit dipahami. Begitu diketahui, oh ternyata begini. Qala Al-Wahidi, ya, berkata Al-Wahidi, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayati dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa berpegang pada kisahnya atau penjelasan turunnya. Maka berkata Ibnu Daqiqil Id, bayanu sababin nuzuli tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Jelasan sebabun nuzul itu jalan yang kuat untuk memahami makna-makna Al-Qur'an. Waqala Ibnu Taimiyah mengatakan, ma'rifatu sababin nuzuli yu'ayyinu ala fahmil ayah, fa innal ilma bisababi yurisul ilma bil musabbab. Mengetahui sababun nuzul itu membantu, yu'inu ala fahmil ayat, membantu untuk memahami ayat. Fa innal ilma bisabab, karena ilmu tentang sebab, yurisul ilma bil musabbab, akan mewariskan ilmu tentang musabbab. Musabbab itu maksudnya ayatnya. Ilmu tentang sebab menghantarkan kepada ilmu tentang yang disebabkan. Yang disebabkan itu maksudnya ayat. Mengetahui sebab, mengetahui ayat. Contohnya ya, kami amsilati dzalik, contohnya tadi yang terjadi ya di kasus Marwan itu tadi. Mashkala ala Marwan binil Hakam fi fahmil ayatil anifati dzikr. Ya, yang muskil bagi Marwan bin Hakam dalam memahami ayat yang baru saja tadi itu, la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazzatin minal azab wa lahum azabun alim. Katanya ya kalau begini kita semua kena. Hatta auradalahu Ibnu Abbas sababun nuzul, sampai ya disampaikan kepadanya oleh Ibnu Abbas sebab turunnya. Oh, ini sebab turunnya tentang orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab. Atau contoh yang lebih jelas lagi ya, ini berikutnya. Ini contoh yang lebih jelas dari Aisyah. Wa misluhu ayat, contohnya adalah ayat innas safa wal marwata min syairillah. Wa man hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Coba perhatikan betul ini ayatnya. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu bagian dari syiar Allah. Siapa berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di sana. Garis bawah itu ungkapan fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di sana. Wa tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kita tidak bahas itu. Yang fokusnya adalah fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Fa inna zahira lafzil ayah, zahir dari redaksi ayat itu la yaqtadi anna sa'ya fardun. Ya, tidak meniscayakan sa'i itu fardu. Karena ada ungkapan tadi, maka tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di situ. Mengesankan tidak ada dosa juga kalau tidak bertawaf. Mengesankan bahwa tawaf itu tidak harus. Tawaf di Safa Marwah itu maksudnya sa'i ya. Al-Quran itu menggunakan istilah tawaf, bukan tawaf Ka'bah ini. Jadi yang dimaksud ayat tawafa bihima itu bertawaf antara Safa Marwah itu maksudnya sa'i.
Jadi ayat ini seakan menyatakan tidak ada dosa baginya dia bersa'i di situ. Nah, kalau ungkapan tidak ada dosa itu kalau kita baca sederhana, kesannya berarti kan tidak wajib. Tidak harus kita sa'i itu. Padahal ternyata sa'i itu fardu. Terus apa makna ungkapan fala junaha alaihi ayat tawafa bihima? Tidak ada dosa baginya bertawaf di sana. Li'anna raf'al junahi yufidul ibahah. Karena ungkapan raf'ul junah mengangkat dosa, tidak ada dosa bagi kalian, itu berfaedah ibahah. Dalam ilmu usul itu kan bermakna ibahah. Lal wujub, bukan bermakna wajib. Wa dhahaba ba'dhum ila hadza tamassukan bizahir, dan ada sebagian ulama yang berpegang berpendapat begitu, mengatakan bahwa sa'i itu tidak fardu. Ya. Berpegang kepada zahir ayat sebagaimana dikemukakan oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir beliau dari Abu Hurairah. Ya, yang mengatakan dari Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu sebagaimana dikutip Az-Zamakhsyari, itu menurut Abu Hanifah sa'i itu wajib tetapi bukan rukun. Paham istilah? Di haji itu kan ada istilah, kalau dalam mazhab Syafi'i ada namanya wajib haji dan rukun haji. Beda itu. Kalau rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak sah haji itu. Tapi kalau wajib haji tidak dikerjakan tetap sah dengan catatan membayar dam. Nah, gitu kan? Tapi kalau rukun itu harus. Nah, sa'i itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu rukun, harus, tidak boleh tidak. Nah, sementara dalam mazhab Hanafi itu bukan rukun. Dia wajib haji. Artinya tidak dikerjakan pun tetap sah dengan catatan dia membayar dam. Nah, kenapa Imam Abu Hanifah itu menyatakan dia itu rukun, bukan rukun, hanya wajib haji? Mengapa? Nah, karena berpegang kepada zahir ayat. Bahkan waqad dzahaba ila adamil wujubi Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Anas bin Malik wa Ibnu Sirin. Yang juga berpendapat tidak wajibnya sa'i itu adalah Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Anas bin Malik, dan juga Ibnu Sirin. Karena melihat zahir ayat. Ternyata ada riwayat dari Aisyah. Wa qad raddat Aisyah ala Urwah bin Zubair fi fahmihi dzalika bima warada fi sabab nuzuliha. Ya, dibantah oleh Aisyah. Ya, Aisyah membantah Urwah bin Zubair terkait pemahamannya ayat itu. Dia memahami ayat itu dengan apa? Berdasarkan sabab nuzulnya. Nah, Aisyah cerita sababun nuzul. Apa sababun nuzul dari ayat itu? Aisyah bercerita, wa huwa anna sahabata ta'assamu minas sa'i bainahuma li'annahu min amalil jahiliyah. Karena sahabat itu merasa berdosa bersa'i di Safa Marwah itu karena itu dahulu perbuatan jahiliyah. Di masa lampau mereka itu Safa Marwah itu tempat berhala. Jadi mereka itu bikin ritual penyembahan itu di situ. Haitsu kana 'ala Safa asaf wa 'alal marwati na'ilah wa huwa sanaman. Jadi di Safa itu ada berhala namanya Usaf atau Asaf, ya, Usaf biasanya. Kemudian di Marwah ada Na'ilah, nama berhala. Ya, dua berhala yang diletakkan. Keduanya adalah nama berhala. Wa kana ahlul jahiliyati idza sa'au masahuhuma. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau mereka bersa'i sampai misalnya di Marwah dia mengusap itu Na'ilah. Dia usap-usap ya, nanti ke Safa lagi dia usap lagi. Begitu ya. Itu orang-orang jahiliyah. An Aisyata anna Urwa taqala laha, ya, dari Aisyah bahwa Urwa itu berkata kepada, ini riwayat lengkapnya ya. Apa yang ditanyakan oleh Urwah ini? Ara'aiti qaulallahi. Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ungkapan fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak ada dosa baginya bertawaf pada keduanya. Fama ara ala ahadin junahan alla yatawafa bihima. Maka Urwa mengatakan, aku tuh tidak
tidak merasa seseorang itu berdosa kalau dia tidak tawaf di situ. Berdasarkan ayat tadi, ya, Urwah mengatakan berarti orang tidak tawaf itu tidak berdosa. Faqalat Aisyah pun berkata, bisa makulta ya bena ukhti, buruk sekali yang kau katakan itu wahai putra saudariku. Maksudnya kemenakan ya. Urwah ini kan kemenakan. Putra saudari itu artinya kemenakan. Innaha law kanat ala ma awwaltaha, seandainya seperti apa yang kau maknai itu, kanat, maka mestinya bunyi ayatnya fala junaha alaihi alla yatawafa bihima, ada lamnya, ada lam alifnya. Ya, maka tidak ada dosa baginya untuk tidak bertawaf. Harusnya kalau seperti pemaknaannya Urwah bahwa bertawaf itu boleh, tidak wajib, harusnya bunyi ayatnya maka tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak bertawaf. Tetapi justru bunyi ayatnya apa? Ya, walakinnaha innama tetapi ternyata bunyinya apa? Tidak ada lam alifnya, tidak ada kata lanya. Bunyinya adalah tidak ada dosa baginya untuk bertawaf. Seandainya tawaf itu tidak wajib, maka bunyinya tidak ada dosa baginya untuk tidak bertawaf. Tapi kenapa bunyinya tidak ada dosa baginya untuk bertawaf? Nah, ceritalah Aisyah. Walakinnaha innama unzilat annal ansara qabla ayyuslimu atau qabla ayyuslimu kanu yuhilluna limanati taghiyati allati kanu ya'buduna. Jadi tidak lain, akan tetapi ayat itu turun ya, tidak lain berkaitan dengan orang-orang Ansar sebelum mereka masuk Islam. Mereka itu ya melakukan ritual ya kepada manah atau taghiyah, ini berhala ya yang mereka sembah. Wa kana man ahalla laha yataharraja yatawafa bis-safa wal marwati fil jahiliyah. Nah, mereka yang dahulu pernah melakukan ritual itu merasa berat, merasa berdosa kalau bertawaf di Safa dan Marwah. Ini kan dulu tempat kami menyembah ini, berhala ini. Tidak masalah kan? Kira-kira begitu. Maka turunlah ayat tadi itu, tidak berdosa mereka bertawaf di situ. Ya, paham ya? Fa anzalallahu innas safa wal marwata min sya'air. Bahwa Safa dan Marwah itu bagian dari syiar-syiar Allah. Ya, ayat itu. Qalat Aisyah berkata, "Summa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bihima falaysa li ahadin ayyada at-tawafa bihima." Ya, jadi ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf, telah menjelaskan perihal tawaf Safa Marwah itu, maksudnya sa'inya. Maka tidak patut bagi seseorang untuk meninggalkan tawaf antara Safa dan Marwah itu. Paham maksudnya ya? Jadi ceritanya orang Arab jahiliyah, orang-orang Ansor, Aus, Khazraj itu ya orang-orang jahiliyah lah sederhananya. Mereka itu dahulu punya ritual di Safa Marwah itu, ritual jahiliyah. Nah, ketika turun tuntunan tentang haji, diantaranya kan sa'i. Mereka merasa tadi itu, wah ini dulu tempat kami, ini nyembah berhala. Mereka merasa berdosa. Maka turunlah ayat menyatakan tidak ada dosa bagi mereka bertawaf di situ. Jadi ayat itu bukan untuk menyatakan bahwa tawaf itu atau sa'i tadi itu tidak wajib, bukan begitu. Tapi justru untuk menepis keraguan sahabat tadi. Nanti kalau kami sa'i di sini nanti begini. Ya, itu dibantah oleh ayat bahwa ini bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada berdosa bagi kalian melakukan tawaf di situ. Yang jahiliyah itu sudah lewat. Nah, itu. Tapi kalau tidak paham sababun nuzulnya, kita juga bingung baca ayat itu. Ya. Tidak ada dosa, fala junaha alaihi ayyat tawaf. Tidak ada dosa baginya bertawaf di situ. Ungkapan tidak ada dosa itu biasanya dalam pembahasan hukum itu artinya tidak ada dosa, ya berarti tidak wajib. Begitu. Bukan lil wujub tapi lil ibahah, hanya menunjukkan kebolehan. Kalau begitu sa'i itu tidak wajib dong. Nah, gitu. Dan ada yang berpendapat begitu. Tetapi kemudian ya yang rajih itu adalah ya sa'i itu tetap merupakan bagian dari rukun. Ya.
berdasarkan riwayat Aisyah ini. Jadi ayat itu tidak menafikan. Ya. Baik, satu lagi yang terakhir, ya. Wa yudihu sababun nuzuli man nazzalat fihi ayatu hatta la tuhmalu ala ghairihi bidafi'il khusumati wat tahammuli kalladzi dzukira fi qouli. Ya. Ini juga sababun nuzul itu menjelaskan kepada siapa turunnya ayat itu, ya, sehingga tidak dibawa kepada yang lain untuk mencegah adanya permusuhan, ya, dan persangkaan buruk, ya, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Ahqaf ini, ya. Ada di suratul Ahqaf itu ayat, jadi wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma, ya. Kita lihat dulu, ya, surah Al-Ahqaf ayat ke berapa ini? Ayat ke-17. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang satu orang, tapi tidak disebutkan siapa orangnya, ya. Jadi orang ini disebutkan bahwa dia itu orang yang berkata kepada kedua orang tuanya ya, bagi kalian. Ataidan ini an ukhraj wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wailaka amin inna wa'dallahi haqq fa yaqul ma hadza illa asatirul awwalin. Jadi ceritanya orang ini dia berkata tadi kepada kedua orang tuanya. Ya, lalu apakah kalian, ini sebentar, ya, Al-Ahqaf, ya, sebentar kita lihat Al-Ahqaf ayat 17, ya. Ya, ayat 17. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, ya, jadi orang tuanya itu kan menasihati dia, ya. Orang tuanya itu menasihati dia tentang hari akhir, ya, hari kebangkitan. Lalu kemudian dia berkata, ya, ufil lakuma ataidan ini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Apakah kalian memperingatkan aku atau menasihati aku bahwa nanti aku akan dibangkitkan lagi, padahal sebelumnya telah berlalu umat-umat, sudah banyak umat-umat itu yang orang-orang sebelum generasi sebelumnya yang meninggal, dan mereka tidak bangun-bangun, jadi bangkit. Ya, itu maksudnya dia membantah nasihat atau peringatan yang disampaikan oleh orang tuanya. Dan ternyata wahuma yastaghitsanillah, dan kedua orang tuanya pun juga itu malah berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Ya, wailaka amin, ya, celakalah, ya, celakalah engkau, berimanlah, ya, berimanlah engkau. Sungguhnya inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu hak. Ternyata apa yang dikatakan oleh orang itu, dia bantah lagi orang tuanya. Fayaqul, dia berkata, mahaza illa asatirul awwalin, ya, tidak lain ini kecuali dongeng-dongeng saja orang-orang terdahulu. Ya, itu ungkapan di dalam surah Al-Ahqaf. Nah, ketika membaca ayat ini, itu ungkapan Muawiyah. Muawiyah itu pernah berkata kepada anaknya terkait ayat ini. Dia menulis surat. Faqad arada Muawiyatu ayastahlifa Yazid wa kataba ila Marwan amilahu wa kataba ila Marwan amilihi alal madinati bidzalik. Jadi Muawiyah bermaksud mengangkat Yazid, ini putranya, sebagai khalifah sepeninggal dia.
Dan dia menulis surat kepada Marwan, amilnya di Madinah, gubernurnya di Madinah. Marwan bin Al-Hakam tadi yang sempat kita cerita. Fajama'an nas, lalu dia pun mengumpulkan orang-orang, wa khatabahum wa da'ahum ila bai'ati Yazid. Lalu dia kumpulkan siapa tadi, Marwan bin Al-Hakam ini, dia kumpulkan orang-orang, dia berkhutbah, menyeru, mengajak mereka untuk membaiat Yazid. Ternyata fa'aba Abdurrahman bin Abi Bakrin ayyubai. Putranya Abu Bakar ini, Abdurrahman bin Abu Bakar menolak membaiat Yazid. Fa'aradahu Marwan bisu'in. Lalu Marwan kemudian ingin melakukan keburukan terhadap putra Abu Bakar itu. Laula anda khala baita Aisyah. Seandainya Abdurrahman bin Abu Bakar ini tidak masuk ke rumahnya Aisyah. Aisyah ini kan juga putrinya Abu Bakar. Jadi ini saudarinya yang masuk di situ. Wa qala Marwan. Marwan berkata, inna hadzal ladzi anzalallahu fihi. Inilah orang yang turun kepadanya ayat walladzi qala liwalidayhi uffil lakum dan seterusnya. Dia baca ayat itu. Jadi dia bermaksud itu mengecam Abdurrahman bin Abu Bakar itu dengan menyatakan bahwa inilah orang yang disebut oleh Allah dalam ayat tadi, anak durhaka itu, anak yang dinasihati oleh orang tuanya ya untuk beriman dan sebagainya, lalu dia membantah. Nah, Marwan itu istilahnya kalau zaman sekarang itu berdalih dengan ayat itu, menuding Abdurrahman itu yang disebut dalam ayat itu. Faraddat alaihi Aisyah. Nah, dibantah itu oleh Aisyah. Wa bayyanat lahu sababan nuzuli. Dan Aisyah menjelaskan kepadanya sebab turunnya. Tidak begitu itu ayat itu. Sebab turunnya begini, dia ceritakan. Ya. Ini redaksi riwayatnya anak Yusuf bin Mahik ya, dari Yusuf bin Mahik. Dia berkata, kana Marwan alal Hijaz. Marwan pernah menjadi penguasa di Hijaz. Istamalahu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqtaba faja'ala yadhkuru Yazid bin Muawiyah ya likai yubay'u lahu ba'da abi. Dia berkhutbah lalu menyebut-nyebut Yazid bin Muawiyah agar dia diberi baiat ya kepadanya setelah ayahnya. Faqala Abdurrahman bin Abi Bakrin syai'an, berkatalah ya Abdurrahman bin Abu Bakar ya tentang sesuatu, maksudnya tidak mau, dia keberatan. Abdurrahman ini tidak mau baiat. Faqal, lalu Marwan berkata, khuzuhu, tangkap dia. Represif ini Marwan. Pada kala bait Aisyah, lalu dia masuk, Abdurrahman masuk ke rumah Aisyah, falam yaqdiru alaihi. Mereka pun tidak bisa memasukinya. Karena itu rumah istri Nabi ya, tidak boleh itu disentuh, tidak boleh diganggu. Rumah istri Nabi SAW. Ya, faqala Marwan pun berkata, inna hadza unzila fihi. Sungguhnya orang ini, Abdurrahman bin Abu Bakar, turun tentangnya ya, turun padanya ayat ini tadi ya di surah